Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Motija, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Maus, Kabupaten Cilacap. Di sebelah saya ada rekan sejawat saya. Kenalkan diri. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Dede Yularti, saya guru sejarah dari SMA Negeri 1 Maus Cilacap. Apa kabar Bu Dede? Baik Bu, ceria sekali. Ya, terima kasih. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah ini baik. Baik Ya. Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan persiapan awal, jadi kegiatan sebelum observasi di kelas. Dengan kegiatan percakapan praobservasi ini diharapkan Ibu nanti bisa lebih siap ya. Jadi dalam mempersiapkan pembelajaran yang terbaik ini untuk peserta didik. Jadi Ibu nanti ada beberapa pertanyaan ini yang mau saya ajukan pada Bu Dede. Langsung saja ya Bu ya. Baik. Ini yang pertama ya Bu, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran di kelas nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya, yang pertama, peserta didik itu menganalisis perkembangan kerajaan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Karena saya mengambil materi mengenai perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia, termasuknya adalah menganalisis mengenai kerajaan-kerajaan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, peserta didik itu mampu menyimpulkan, mengkomunikasikan perkembangan kerajaan agama Hindu-Buddha dengan baik. Itu tujuan yang ingin saya capai, Bu Siti. Oh ini ada dua ya Bu tujuannya. Baiklah Ibu, kita lanjutkan ya. Setelah itu saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan kedua ya Bu, ini area pengembangan apa saja yang hendak Ibu capai di pembelajaran Ya. Baik, area pengembangan yang ingin saya capai ya dalam pembelajaran ini adalah mengembangkan motivasi belajar siswa ya. Karena seperti kita tahu ya, sesama guru SMA Negeri 1 Maus ya, peserta didik di SMA Negeri 1 Maus itu minim sekali yang namanya literasi, terutama literasi sejarah gitu ya. Dan banyak yang nggak tahu juga ya adanya sebuah peninggalan di daerah Kesugihan yang terdekat dengan SMA Negeri 1 Maus. Jadi saya pengen mengembangkan itu dan memotivasi belajar siswa ya, agar minat ya tingginya kesadaran sejarah ya itu agak tinggi. Gitu. itu jadi motivasi nih ya Bu yang dikembangkan di sini. Baik. Nah, kita lanjut pertanyaan ketiga Ibu Dede. Ini bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran tersebut? Jadi baik, strategi yang saya pakai itu pertama saya menggunakan pendekatan CRT atau biasa disebut juga dengan cultural responsive teaching ya. Dengan cultural responsive teaching atau CRT ini, pendekatan ini dengan menggunakan kebudayaan setempat ya. Jadi saya mengkaitkan ya sudah saya sebutkan tadi ya, peninggalan kerajaan Galuh yang berada di Kesugihan ya, yang bernama situs Watulingga ya. Jadi saya pengen mendekatkan itu Bu gitu, menggunakan pendekatan itu ya. Jadi menyambungkan dengan materi ya. Karena sesuai nih Hindu-Buddha ya, kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan Galuh itu termasuk kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Nah, terus strategi yang saya pakai itu saya menggunakan strategi pembelajaran STEM. Ya memang kalau kita familiarnya menggunakan cooperative learning, karena di akhir pembelajaran saya menggunakan nantinya ya sesuai sama LKPD yang saya buat dengan penugasan film dokumenter seperti itu. Media pembelajaran yang digunakan itu seperti itu Ya, media pembelajaran yang saya gunakan antara lain PPT interaktif Canva. Yang kedua ada acara replika akses dan candi, karena memang siswa itu banyak yang nggak tahu akses sama candi ya. Jadi saya bawa replikanya gitu, yang memang miniatur kecil gitu. Terus ada foto prasasti dan lain sebagainya. Itu yang media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Ibu Dede, terima kasih atas Sama-sama, Ibu. perbincangan kita. Semoga pembelajaran besok sesuai harapan Amin, dan ya Allah. hasilnya terbaik. Sepertinya menarik sekali dari cerita Ibu Dede tadi, perbincangan kita itu tadi menarik. Kayaknya besok pembelajarannya menarik. Semoga saja benar. Terima kasih Bu Dede. Ya, sama-sama.
Sudah berdoa? Alat. Adit. Alisa, Adit. Alika. Amat. Amai. Adit. Angelina. Alisa. Alisa. Arif. Alisa. Adit. Ayo. Adit. Ya. Eka. Eka. Mana? Iya. Sini Pak. Hai Kak. Mana? Iya. Sini Pak. Hai Kak. Sanjaya sama saya ya. Tapi di dua dinasti ini itu membangun candi yang coraknya berbeda. Kalau dinasti Sailendra itu coraknya beragama Buddha. Ya. Buddha berarti candinya apa yang dibangun? Magelang betul, tapi bukan Magelang kota. Magelang kota. Ya. Dan dinasti Sailendra itu masih erat berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya. Ya, ini saya sebutnya. Kita cara lihat ya. 2625 ya, itu ada relief kapal ya, relief kapal yang berasal dari kapalnya kerajaan Sriwijaya yang pernah singgah ke Jawa untuk menyerang Jawa. Itu sesuai dalam prasasti kota Kapu yang ditemukan di Pulau Bangka, peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, yang mana aksara budaya atau candi budaya itu pasti di dalamnya ada stupa atau arca Buddha ya, biasanya ya. Dan ini sudah saya sebut dua ya. Ya, ini semuanya peninggalan tidak Sailendra ya. Ya, ada lagi selain ada dinasti Sailendra, ada juga dinasti Prambanan, betul ya. Dan candi Prambanan sama candi Borobudur itu memang dibangun pada masa abad ke-8, sama-sama pada abad ke-8 ya. Selesai kebanyakan itu diletakkan berada di atas bukit atau di atas gunung. Kenapa kok di atas bukit atau di atas gunung? Suhu agak dekat dengan Sang Hyang Widi atau Paradewa. Itu kepercayaannya ya. Itu sesuai sama peninggalan kerajaan Mataram. Tinggal dari Inggris yang pernah menjajah ya. Beliau itu suka sekali sama yang namanya tanaman. Selain suka sama tanaman, juga beliau itu sangat suka yang namanya sejarah. Bahkan beliau itu yang menuliskan History of Java atau History of Java. Itu yang menjadi buku baru sejarah Indonesia. Pertama wilayah-wilayah kerajaan ya. Ya, tapi waktu ditemukan itu udah bagus Semarang ya. Kalau itu masih ya, kenapa kok bisa ketemu tanah? Iya kan? Dulu kalau kalian tuh pernah lalu ketika pada masa pemerintahan Soeharto itu diubah dan akhirnya diperbaiki dan menjadi sampai seperti sekarang ini. Pernah menjadi itu juga jadi ya. Dan kerajaan Mataram Kuno itu pernah pindah akibat dari letusan Gunung Merapi oleh Empu Sindok ya. Dan Empu Sindok memindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ya. Terus akhirnya mengganti nama menjadi Kerajaan Medang ya. Ini adalah Ninggayani ya, peninggalan dari Kerajaan Galuh yang berada di Pesanggerahan Pesugihan ya. Sarapan sama apaan tanya ini? Sama apa?
Oh di mana? Roti. Roti. Kalau orang lain gitu. Mana? Terima kasih. Oke, pada oke. Chamber action. Pertama kali sih kalau saya dia butuh banyak. Iya, dramanya dia butuh banyak. Kalau kita menyakiti kita itu sebisa mungkin kita harus bisa mengikhlaskan dan memaafkan. Ya, seperti itu. Ya nanti kita kalian bisa istirahat ya sekali ini ya. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Subur selaku pengajar praktik, dan yang saya hormati Ibu Dede, rekan pengajar saya di SMA Negeri 1 Brebes. Pada kesempatan hari ini kami akan melanjutkan kegiatan supervisi akademik, di mana beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan praobservasi dan observasi kelas. Untuk kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Langsung saja lanjutkan Ibu Dede. Selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Tika kabarnya baik. Itu gimana? Alhamdulillah puasa. Insya Allah puasa. Ibu Dede, mari kita lanjutkan kegiatan supervisi akademik. Pada kesempatan ini kita akan melakukan perbincangan pasca observasi. Dari kemarin setelah pembelajaran pada saat observasi, setelah pembelajaran itu apa yang Ibu Dede rasakan? Kalau yang saya rasakan ya, saya senang sih Bu, karena saya di supervisi ya, jadi kan saya bisa belajar lagi. Karena kan setelah supervisi pasti kan itu juga ada penilaian buat saya kan. Jadi ada refleksi, ada juga evaluasi, itu yang memang menunjang untuk saya untuk berkembang lebih baik. Karena kan misalnya kalau sudah refleksi dan evaluasi pasti ada catatan, dan itu untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Saya sih kurangnya apa ya, jadi saya untuk memperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Ya, kita belajar bersama ya Pak Dede. Maaf nih saya panggil Mbak, masih muda. Iya. Jadi Mbak Dede, pada kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah kita akan melakukan refleksi hal-hal positif yang sudah Mbak Dede lakukan di pembelajaran, dan mungkin juga nanti ada kendala-kendala yang bisa Ibu Dede sampaikan di sini. Jadi sebelum saya tanya-tanya macam-macam ya, harapan apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita nanti? Harapan saya pengen dapat pembelajaran, dapat ilmu baru gitu ya. Misalnya dalam hal seperti ini, kayak diskusi kita hari ini ya, saya dapat pencerahan nih. Misalnya nih, saya ada catatan metodenya kurang ekspresif misalnya, atau mungkin media pembahasannya itu kurang menyenangkan gitu. Atau mungkin ada catatan yang lain dari Bu Siti gitu. Nanti saya perbaiki ya, ini refleksi buat saya. Itu harapan saya sih. Jadi nanti Ibu Dede ini kita diskusi lah ya, mungkin kedepannya biar lebih baik lagi. Ya, jadi dari pembelajaran yang telah Ibu Dede lakukan kemarin pada saat observasi, menurut Ibu apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu Dede? Kalau sebenarnya yang saya susun itu tidak, ya nggak semuanya itu sama dengan apa yang saya rencanakan itu. Tapi ada beberapa poin yang memang sesuai, seperti ada persepsi, ya, ada kegiatan inti, ya, ada SPG juga. Walaupun SPG-nya harusnya kemarin saya pakai Kahoot, gitu. Cuma karena kendala sinyal, jadi
jadinya tidak jadi. Terus harusnya pakai PPT yang interaktif, ya saya sudah menyiapkan Canva tapi tidak ada proyektornya gitu. Jadi itu yang memang menjadi kendalanya juga sih Bu. Kita ada beberapa yang tidak sesuai, dia hanya medium belajarnya saja gitu. Tapi so far nggak masalah sih, karena PPT saya share di handphone gitu, di handphone masing-masing di grup silakan dibuka, jadi nggak usah ada protokol yang anak bisa buka gitu. Dan juga saya juga bawa media bahasa yang berupa candi ya kemarin, apa namanya, replika candi ya Bu ya, karena memang sesuai dengan materinya gitu, dengan materinya gitu, buku dan kajian buku. Jadi meninggalnya ada candi-candi dan juga arca ya, miniatur kecil gitu. Seperti itu. Dari batu apa ya? Itu dari batu. Iya, benar. Dia juga bagus sekali bisa memanfaatkan fasilitas seadanya di kelas ya, tidak ada PPT, itu sudah bagus sekali bisa menggunakan HP milik siswa dengan kita share PPT-nya atau Canva di HP siswa. Sudah bagus sekali. Untuk itu tadi kendala ya, kendala sudah ada kendala. Untuk indikator ketercapaian yang IPB 2 kira-kira berapa persen? Mungkin sekitar 90% ya, karena mengingat ketercapaian itu saya ambil apa ya, mengukurnya itu menurut penilaian. Nah, penilaian saya itu berupa evaluasi maupun di penugasan yang buatan film. Kebetulan buatan filmnya itu sudah selesai dan anak-anak sudah mengumpulkan, ternyata memang hasil karya anak-anak yang lumayan bagus ya, bagus gitu ya. Jadi berarti mereka bisa mengimplementasikan belajarnya itu dengan baik. Saya kan 90%, berarti masih ada 10%. Kemarin materinya tentang Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Saya cuma tertarik bahwa itu. Iya, kasih. Jadi tahu ini apa ya? Silsilah kerajaan Singosari sama Majapahit dibunuh, kemudian dinikahi, ya kan? Iya. Suaminya dibunuh, dinikahi sama yang bunuh. Siapa? Tunggul Ametung sama Kenaro Mendedes. Itu sangat menarik. Murid juga antusias ya, pengen tahu. Jadi pengen tahu ceritanya gitu. Dan ini Bu, yang paling penting itu yang di sekitar Mos itu ada salah satu peninggalan namanya itu peninggalan Matulingga. Nah, itu letaknya berada di Kesugihan. Iya, di Kesugihan, Pesanggrahan itu ada. Dan itu peninggalannya kerajaan Galuh. Nah, itu kemarin juga saya masukkan di dalam pembelajaran gitu, tapi berupa foto. Ternyata anak-anak belum tahu. Saya tahu kemarin. Saya masukkan ke literasi. Lingkungan sekitar gitu ya. Ternyata ada. Kalau ini tadi kembali yang 10% itu ya. Oke. Kira-kira kendalanya atau faktor-faktor yang mempengaruhi apa itu? Kalau faktornya ya kebanyakan ini sih dari media belajarnya yang saya kelihatan PPT. Karena kalau misalnya di cover terus mungkin kan bisa lelah ya anak kan buka PPT terus. Dan kayak nggak maksimal gitu. Misalnya ada anak yang memang buka HP yang disuruh buka PPT, pokoknya nyatain kayak gitu. Jadi saya juga nggak bisa mengontrol satu-satu karena memang mengajar materi juga gitu. Jadi mungkin kendalanya lebih ke arah mediumnya sih. Memang dari sekolah memang belum tersedia PPT. Jadi nggak ada anak nggak ada pembahasan yang lain. Kayaknya saya berikan. Dia sendiri dengan rame-rame berbeda. Iya, bayar sendiri rame-rame itu akan berbeda daripada yang sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk kedepannya kira-kira apa yang ingin diikuti dalam biar pembelajarannya seperti Kalau pembelajarannya, ya kan saya berbagi. Misalnya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi mungkin dengan kelompok analis sepertinya. Sebenarnya kemarin ya sudah ada pembelajaran diferensiasi tentang pembahasan film, tapi bentuknya adalah program. Mungkin dalam prosesnya, atau mungkin dalam kontennya yang memang akan saya gunakan. Begitu mungkin lebih ke metode dan model belajarnya mungkin akan saya untuk pemerintah. Oke. jadi berbeda belajar, terutama ini kemarin sudah berdiferensiasi mungkin akan coba lagi diferensiasi lagi ya, kita memang harus selalu belajar gitu. Terus dari yang akan Ibu Dede lakukan kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu Dede untuk bisa
membantu dalam lingkup sekolah gitu. Iya. Misalnya karena nggak ada buku juga ya gitu, karena buku paket itu juga belum datang. Jadi siswa itu hanya ada sumber belajar itu hanya LKS sih. Jadi mungkin kalau untuk membantu saya bikin modul aja sendiri gitu. Dan saya nggak bikin modul aja tapi saya bikin materinya yang ada di YouTube. Saya edit, terus saya share ke anak. Ya, saya dubbing, saya kasih saya kasih animasi dan lain sebagainya. Itu yang membantu sih. Sejauh ini seperti itu. Ya, untuk pembelajaran anak yang lebih mudah daripada anak itu harus beli buku paket maupun menunggu buku paket yang belum datang di sekolah. Kalau misalnya dari aset-aset atau apa ya, teman, dari rekan sejawat atau dari ini, ada nggak yang kira-kira bisa membantu Mbak Didi? Ya mungkin itu sebagai diskusi ya, sebagai antar rekan sejawat guru sama guru sejarah itu ada pakai bersama Bu Eka gitu yang memang sangat membantu saya gitu. Misalnya saya materi ini bingung nih gitu, pakaiannya enaknya apa, kadang kita diskusi dulu gitu dengan Pak Didi dengan Bu Eka. Misalnya ada pemecahan masalah pakai materi anak kelas 12 itu ada anak yang bertanya, terus kita diskusikan ini jawabannya yang paling betul yang mana gitu. Ini lebih banyak diskusi dengan Diskusi itu bahasa Jawa pertama guru ya. guru yang semapel sejarah MGMPS gitu. Kira-kira Bu Dede akan melakukan kegiatan ini kapan? Kegiatan Untuk merencanakan ini, misalnya dengan rekan sejawat, melakukan pembelajaran untuk diferensiasi yang mungkin lebih baik lagi. Oh, iya. Mungkin secepatnya sih, karena kan di bulan ini pun udah materi baru udah kajian Islam gitu. Jadi mungkin itu yang saya buat juga, mungkin coba insya bulan ini. Dan memang kemarin sudah ada diskusi juga dengan Pak Budi dengan Bu Eka gitu. Nah, terkait apa ya namanya ya, pembelajarannya itu seperti ini gitu. Terus diarahin juga sama Pak Rudi, ini mendingan bikin anak suruh bikin PPT aja deh. Nah, gitu jadi ada arahan. Itu positif. Bagus sekali Bu Dede. Makasih. Mudah-mudahan besok bisa lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Lancar. Terima kasih atas waktunya Ibu Dede. Sama-sama, Ibu. Saya sama-sama belajar nih. Ya. Banyak belajar dari ini malah Pak saya. Ya, closing. Ya, cukup ya Pak. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Ibu. Jadi tahu sejarah, jadi tahu cara ngajar banyak guru. Ini Pak saya ada kegiatan seperti ini.